Shalom teman-teman kaum muda semua. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaannya, dan semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tema Bapa satukan kami. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus karena dia mendengar ada perselisihan di antara jemaat Tuhan di sana. Memangnya kenapa kita sebagai jemaat Tuhan harus bersatu? Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 9, kita baca, Allah memanggil kita semua kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Pada ibadah Jumat Agung kemarin, kita baru saja melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17, anggur dan roti yang kita makan dan minum itu adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Di ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Lalu lanjut kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 26. Di situ kita bisa lihat bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus itu punya tugas dan karunia yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama tugas kita maupun karunia yang kita terima itu tidak sama. Tetapi semuanya dipersatukan oleh roh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Kalau kita lihat di ayat ke-25, dituliskan bahwa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh itu ya, tetapi supaya anggota-anggota tubuh itu yang semuanya berbeda saling memperhatikan. Coba kita bayangkan kalau tangan kita sedang menuangkan air ke gelas, tapi mata melihat ke layar TV. Lalu kuping kita pakaikan headset dengan lagu pop Korea. Lalu kaki kita melompat-lompat. Bisa-bisa air itu tumpah kemana-mana, bukannya masuk ke dalam gelas. Apalagi kalau dalam jemaat ada perpecahan. Bisa-bisa bubar gereja itu ya. Sudah banyak contoh yang kita lihat atau dengar, ada gereja yang sampaikan pecah atau bubar karena terjadi perpecahan dalam jemaat atau bahkan dengan hamba Tuhan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya perpecahan dan perselisihan itu? Kalau kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 1-3, yang menyebabkan adalah karena masih ada orang-orang yang sifatnya duniawi. Di situ disebutkan manusia duniawi, yaitu mereka-mereka yang belum dewasa rohani. Mereka ini masih sifatnya kanak-kanak, yang egois, tidak bisa melihat atau merasakan perasaan orang lain, mau menang sendiri, baperan, ya pokoknya sifat anak-anak lah yang belum dewasa rohani. Jadi bagaimana kita bisa bersatu? Tentunya pertama-tama kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Bertumbuh dewasa yang makanan kita adalah firman Allah, dan tentu saja kita melaksanakan firman itu. Jangan hanya membaca atau mendengar terus melewatkannya. Nanti kita tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah.
Lalu kita baca dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Disebutkan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu mengampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Itu semua adalah teladan yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah pertama kali sebelumnya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana Tuhan telah mengampuni, katanya kita juga harus mengampuni orang lain. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ini selurus ya dengan tema kita, tema gereja kita, yaitu kasih yang nyata. Kita sekarang ada dalam masa-masa yang sukar. Ada pembatasan sosial, lalu keadaan ekonomi yang tidak begitu baik. Mungkin di antara kita ada yang sudah kehilangan pekerjaan, dirumahkan, pendapatan menurun, jualan tidak ada yang datang. Banyak hal lah, dan ekonomi kita memang sedang tidak baik. Lalu ada juga kawan-kawan yang masih dalam pergumulan. Misalnya ada kawan kita yang masih jomblo ya, belum dapat pasangan hidup, masih berdoa merindukan pasangan hidup. Lalu ada juga yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan ataupun bergumul untuk membuka usaha yang baru. Ataupun ada kawan-kawan kita yang sebagai tenaga medis, anggota Polri, anggota TNI yang tetap harus bertugas di masa-masa sulit ini. Kita pun harus mendukung mereka, mendoakan mereka untuk mereka tetap kuat, diberi kesehatan, dan tetap diluputkan dari wabah yang sekarang ada. Lalu ada juga rekan-rekan kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah. Saat-saat inilah kesempatan kita untuk merangkul kembali kawan-kawan kita, karena kita satu tubuh kan. Jadi kita jangan membiarkan juga kawan-kawan kita yang lain untuk jauh dari Tuhan, tapi biarlah kita mengajak mereka kembali untuk dekat pada Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan. Janganlah hal ini, keadaan yang sukar ini ya, keadaan yang sulit membuat kita tidak dapat berkasih atau membuat kita hilang pengharapan. Tetapi dengan saling mendukung, saling menguatkan, kita terus tetap kuat dalam iman kita dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi marilah kita bertumbuh dewasa dalam Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bersatu dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.